Good morning, church. Selamat pagi. Senang bisa berada di sini. Good morning buat saudara yang di rumah. Alright, mari kita langsung buka teks kita hari ini. Saya ambil dari Matius 26 ayat 6 sampai 13. Can we turn on the light? Kalau bisa. Can we turn on the light? I just want to see the beautiful people. Thank you. Oke, Matius 26 ayat 6 sampai 13. Sudah dapat? Sudah? Tante Jasmine sudah, yang lain belum? Sudah dapat? Nggak ada di atas, saudara? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak apa-apa, jangan taruh di atas, nggak apa-apa. Oke, saya akan bacakan Matius 26 ayat 6 sampai 13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Oke, saudara, selama 18 tahun terakhir, Eklesia sudah menjadi home dan keluarga untuk saya, Jelly, dan anak-anak. Ya, di Eklesia saya mengenal Yesus, dibaptis, dilayani, melayani, kami dikasih layaknya seorang anak, ya, diterima as a family. 13 tahun yang lalu saya dipercayakan untuk berkhotbah sama Om Gideon, dan hari ini hari terakhir saya khotbah di Eklesia. Saya dan Jelly melayani dan beribadah di Eklesia. Seperti yang diumumkan minggu lalu, mulai bulan Februari kami sekeluarga akan melayani jemaat di Hurstville, Church of Christ, full time as a pastor and church planter. So as a farewell saya minta Yapi, if I could, untuk memberi kesempatan untuk saya berkhotbah untuk terakhir kalinya. And thank you Yap for giving me the opportunity, and thank you juga buat Nino yang menukar jadwal khotbahnya, sebenarnya ini jadwalnya dia. Oke, pada waktu saya persiapkan saya pikir, what can I preach for the last time? You know, considering I'm in a family, I'm in a home. Banyak topik yang muncul di pikiran saya, tapi in the end hanya satu topik yang pantas dikhotbahkan, yaitu Yesus. Karena semua berawal dari Yesus dan berakhir di Yesus. Jalan kita, pelayanan kita, masa depan kita, keluarga kita, kehidupan kita, semua berawal dari Yesus dan berakhir di Yesus. Paulus berkata, hidup adalah Kristus. Life equals Christ. Hari ini kita akan melihat postur seorang wanita, saudara. Ya. Seorang wanita dan bagaimana dia bisa mengajarkan kita untuk hidup dengan postur, dengan menyembah Yesus. Kalau life is Christ, then everything that we do in life is worship for Christ. Amin. Kalau kita berani berkata kalau hidup adalah Kristus, dan segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, apapun yang kita berikan, apapun yang kita usahakan, itu adalah penyembahan kita kepada Kristus. So, hari ini kita akan melihat
postur seorang wanita. Untuk kita belajar bagaimana kita bisa memuliakan Yesus. Selain Yesus ada dua karakter utama di kisah ini. Ya, ada murid-murid Yesus dan ada wanita asing ini, saudara. Ya, kita nggak tahu banyak tentang wanita ini. Alkitab bahkan tidak mencatat siapa namanya. Tapi Alkitab mencatat that every time the gospel is preached, her story will be told. That's amazing. Kita mungkin nggak tahu asal usulnya, kita nggak tahu latar belakangnya, kita nggak tahu namanya. Tapi ada satu detail, saudara, di Injil Lukas dicatat kalau wanita ini adalah seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. So at least we know one thing about this woman, that she is a sinner. Terkenal sebagai orang berdosa. Ironisnya, saudara. That's why I love the Bible. Ironisnya, wanita berdosa ini mengajarkan kita postur yang benar dalam penyembahan dibanding murid-murid Yesus. Dibanding orang-orang Farisi yang ada pada waktu itu. Hari ini kita akan belajar dua postur hidup penyembahan. Two posture of life of worship yang kita bisa lihat dari wanita berdosa ini. Judul khotbah saya hari ini adalah Sinner's Guide to Life of Worship. Panduan orang berdosa untuk hidup dalam penyembahan. Again, it's ironic. Orang berdosa, wanita yang terkenal dengan dosa, justru mengajarkan kita bagaimana hidup dalam penyembahan. Ya, kita akan belajar dengan mengontraskan sikap murid-murid Yesus dengan sikap wanita berdosa ini. Jadi apakah postur yang benar dalam hidup penyembahan? Yang pertama, saudara, a life of worship is never wasteful. Hidup penyembahan bukanlah suatu pemborosan. Wanita ini datang, again kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa, saudara. Dia datang, kita tahu dia membawa minyak wangi yang mahal. Bukan minyak wangi sembarangan. Minyak wangi yang mahal lalu ditumpahkan, dicurahkan di atas kepala Yesus. Ayat 8 berkata, melihat itu murid-murid gusar, saudara. Restless. That's the first contrast. Begitu melihat aksi wanita ini, murid-murid bukannya berarti, wow, that's a true act of worship. Tapi justru mereka restless. Mereka gusar. Dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Ya. Sikap penyembahan wanita berdosa ini dilihat suatu pemborosan oleh murid-murid Yesus. Saudara perhatikan, ketika para murid menuduh wanita ini dengan pemborosan, saudara perhatikan Yesus tidak menyangkal kalau hal ini pemborosan. Right? Yesus nggak berkata, no, this is not wasteful. Ini bukan suatu pemborosan. Tapi Yesus berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ya, you didn't give me anything, nyusahin perempuan lagi. Ya, lalu dia berkata, sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ya, pertama Yesus nggak menyangkal kalau ini suatu pemborosan. Oke, tapi Yesus redefines apa yang wasteful or not wasteful in our life. Dunia bisa melihat sesuatu yang kita lakukan itu wasteful. Tapi Yesus melihat itu sesuatu perbuatan yang baik. Saudara, ketika kita mengikuti Yesus, orang lain akan melihat hal-hal yang kita lakukan itu suatu pemborosan. Wasteful. Tapi Yesus mengatakan itu baik. Right? Jesus redefines what wasteful life is. Orang banyak berpikir kalau kita ke gereja setiap minggu itu wasteful, saudara. Ya, apalagi hidup di Australia, tidak ada siapa-siapa. Kerja Monday to Friday, sampai Saturday even to Sunday. Ya, banyak mungkin saudara ada yang start shift right after church. Orang bilang, ngapain? Why do you spend your precious time di gereja? Why do you spend your precious time melayani Tuhan? Why do you waste your precious time with other people? Why? It's wasteful. Tapi Yesus katakan itu baik.
Banyak orang mengatakan melayani itu wasteful, lebih enak dilayani, bukan? Melayani is costly, is wasteful. Memberi itu wasteful, lebih baik uangnya disimpan. Ya, kita masih bayar mortgage, kita masih punya hutang. Buat apa kita memberi? It's wasteful. Mengikut Yesus itu wasteful, saudara. Tanda kutip, kalau dilihat orang luar, ya lebih enak melakukan apa yang kita mau, bukan? Tapi wanita berdosa ini mengajarkan, kalau hidup penyembahan, life of worship, itu adalah sesuatu yang mahal. Life of worship is costly. Life of worship is not convenient. Life of worship kelihatannya merugikan, saudara. Ya, but life of worship is never wasteful. Hidup penyembahan kita bukan suatu pemborosan. Yesus mengatakan semua itu baik. Ya. Itu bukanlah suatu pemborosan, tapi justru sesuatu yang baik. Jesus redefines what wasteful life looks like. Tidak hanya itu, saudara. Yang orang lain pikir suatu pemborosan, bukan hanya Yesus berkata itu sesuatu yang baik. Tapi Yesus berkata apa? Tapi pemborosan itu adalah suatu perbuatan yang baik padaku. We don't only do good things, but we do good things for the Lord. That's a life of worship. Ya, banyak orang melakukan banyak hal-hal yang baik, saudara. Tapi life of worship, we do good things to Jesus. Untuk Yesus. Itu hidup penyembahan. Saya punya teman yang beberapa tahun yang lalu katakan ini kepada saya. Ya, we had lunch, kita ngobrol-ngobrol. Dia ada satu kalimat yang saya nggak pernah lupa, saudara. Dia berkata seperti ini. In the kingdom, nothing is wasted. Di dalam kerajaan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. And that stuck with me sampai sekarang. Ya, ada terus di dalam pikiran saya sampai hari ini, saudara. Kalau kita percaya, benar-benar percaya, if we trust Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang baik, Tuhan yang in control, Tuhan yang mengasihi kita, then nothing is wasted in the kingdom. Nothing is wasted in the kingdom. Ya. The question is, apakah kita percaya Tuhan kita 100% berdaulat, 100% in control? Ya, nothing is wasted, saudara. Bahkan kesalahan kita pun is not wasted. Bahkan kegagalan kita pun bukan sia-sia. Bahkan dosa dan our brokenness is never wasteful. One thing about dosa, saudara. Dosa yang membuat wanita ini datang ke Yesus. Tahukah yang membuat saudara datang ke Yesus apa? Not your righteousness. It's your sin. The moment kita tahu kita orang berdosa dan kita tidak bisa lepas dari kutuk dosa itu. Then pada waktu itu kita datang ke Yesus, bukan? Even our sin is not wasted di dalam kerajaan Tuhan. Di dalam tangan Yesus. The God who loves us, who is in control, who is good, even the bad things are not wasted. Apalagi hal-hal yang baik yang kita lakukan kepada Yesus. Kalau kita percaya Tuhan kita 100% in control, 100% baik, dan 100% love us, nothing is wasted. Even the broken pieces, God can redeem. Untuk apa pemborosan ini? Tapi Yesus berkata, ini adalah suatu perbuatan yang baik padaku. Nothing is wasted. Di perumpamaan anak yang hilang, saudara ingat ya, Lukas 15, di perumpamaan anak yang hilang, kita mengenalnya dengan judul The Prodigal Son. Ya. Dan kita sering berpikir kalau the prodigal
Kata prodigal itu artinya terhilang. Ya, kita tahunya is the lost son, the parable of the lost son, of the parable of the prodigal son. Tapi arti prodigal, kalau saudara masukin kamus, kata prodigal itu bukan artinya terhilang. Prodigal itu artinya boros, wasteful, extravagant. Ya, is a prodigal son, anak yang menghambur-hamburkan. Ya, tapi di buku yang berjudul The Prodigal God, Tim Keller berargumen kalau sebenarnya bukan anak bungsu itu yang boros, saudara. Bukan anak bungsu itu yang menghambur-hamburkan kekayaan ayahnya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang prodigal. Tuhan kita adalah Tuhan yang ekstravagan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tanda kutip boros. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memboroskan, menghabiskan, mengekstravagan, tanda kutip ya, membuang, memboroskan semua yang dia punya untuk kita anak-anaknya. Dia serahkan Yesus untuk kita. Seberapa boros tanda kutip Tuhan kita. Our God is the prodigal God. Tuhan kita adalah Tuhan yang ekstravagan. Dia nggak mikir dua kali untuk to send His Son to come so we can be with Him. Right? Our God is a prodigal God. Perumpamaan itu sebenarnya bukan cerita tentang a prodigal son, anak yang menghambur-hamburkan kekayaan ayahnya. Tapi perumpamaan itu adalah suatu kisah tentang a prodigal God. Seorang bapa yang begitu mengasihi anaknya. He spent everything untuk mengasihi saudara dan saya. He spent the one thing that is valuable. Anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Kalau dibanding Tuhan, pemborosan kita mah gak ada apa-apanya, saudara. Right? Tidak ada apa-apanya. Tim Keller berkata, Yesus menunjukkan kepada kita Tuhan yang boros. Tuhan yang menghabiskan segalanya untuk kita, anak-anaknya. Ini adalah kasih karunia Tuhan yang besar yang menjadi harapan kita. This is the picture of grace. Tuhan kita adalah Tuhan yang extravagant. Tuhan yang tanda kutip ya, menghambur-hamburkan. Spend everything that He has buat saudara dan saya. Apapun yang saudara lakukan, dilihat pemborosan oleh dunia. Tapi Yesus melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik kepada Yesus. You know, saudara milih tinggal di Australia, melayani gereja lokal. You think it's wasteful? It's not. Mungkin anak saudara, mungkin beberapa tahun lagi, memilih untuk sekolah Alkitab. Ya, dibanding masuk uni. Even saya, hamba Tuhan pun habis mikir-mikir kalau Ruben bilang, Dad, I'm gonna study the Bible. Are you sure? There's no money in. Saudara habiskan uang untuk memberi, untuk memberkati teman yang membutuhkan. People think that's useful, that's the government's job. Saudara luangkan waktu just to come to your friends, say, how are you? Ya, bahkan menghabiskan berjam-jam untuk mendengarkan dia. People think that is wasteful. But Jesus says, itu adalah sesuatu yang baik padaku. Walaupun dunia melihat itu sebagai suatu pemborosan atau sia-sia, remember, hidup penyembahan kita is never wasteful. Hidup penyembahan saudara bukan suatu pemborosan. Karena dengan memberikan Yesus untuk saudara, Tuhan sudah memboroskan apa yang dia punya. Mengorbankan segalanya untuk saudara. That's why everything that we do, apapun yang kita lakukan is never wasteful. Because God has, tanda kutip again, wasted, extravagant. He is the prodigal God. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan is never wasteful. Postur yang kedua, saudara. Life of worship is not a transaction.
Hidup penyembahan itu bukan suatu transaksi. Para murid bukan hanya melihat perbuatan wanita ini sebagai suatu pemborosan, saudara. Ya, why you wasted, right? Tapi mereka juga melihat kalau ada yang lebih baik yang wanita ini bisa lakukan. Oke? Ayat 9 berkata, dia bilang, untuk apa pemborosan ini? Dan ayat 9 berkata, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Bukan hanya murid ini berkata, that's wasteful, itu suatu pemborosan. Tapi murid-murid Yesus berkata, ada yang lebih baik. Right? Ada satu hal yang lebih baik yang wanita itu bisa lakukan. Para murid melihat perbuatan wanita ini sebagai transaksi, untung rugi. Ya, ini rugi, ada yang lebih untung. Lebih baik berikan kepada orang miskin. Itu lebih baik. Perbuatan mana yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar? Ini wasteful, ini rugi, itu untung. Ya, perbuatan apa yang bisa wanita ini lakukan untuk memberikan impact yang lebih besar? Ya, bang for your buck istilahnya. Ya, apa yang kita bisa lakukan yang lebih baik? Terkadang kita pun melihat kehidupan rohani kita seperti ini, saudara. Kita melihat kehidupan penyembahan sebagai transaksi. It's a transaction. Kita memberikan penyembahan kita dan Tuhan mengembalikan dengan berkat. We thought kita punya kehidupan. Our worship is a transactional worship. Kita memberikan penyembahan kita datang ke gereja, kita memberikan perpuluhan, kita memberikan persembahan, kita menyanyi buat Tuhan, dan kita mengharapkan Tuhan mengembalikan dengan berkat. Tapi ini bukan penyembahan kekristenan, saudara. This is pagan worship. Ini penyembahan pagan. Ya, hidup penyembahan kita bukanlah suatu transaksi. Kita tidak memberi untuk mengharapkan diberkati berkali-kali lipat. Kita tidak melayani untuk keluarga kita diberkati. Kita enggak ke gereja untuk mendapatkan favor. No. We worship Him because He's the only one that worth our worship. Right? Worship. Apapun yang kita lakukan. Because He is the only one that is worth our worship. Kalau kita melihat wanita berdosa ini, saudara, hidup penyembahan ini bukan suatu transaksi. She came dengan sesuatu yang mahal. Dia gak mikir-mikir lagi. Ya mungkin mikir. But when she met Jesus, she knew. She knew she's doing the right thing. Mereka gak mikir, oh ini mahal. Ya, saya bisa jual, ini bisa buat makan sebulan mungkin. Right? Begitu dia melihat Yesus, dia pecahkan, dia curahkan di atas kepala Yesus. Terkadang saudara, hidup penyembahan is not always useful. Is not always practical. Ya. Kalau mau ngomong kasarnya, murid-murid Yesus itu benar bukan? Benar kan? Kadang-kadang kita punya pikiran practical. Yang penting practical, yang penting useful. Ya. Kita punya sesuatu. What's the best way untuk ini, to do it? What's the most useful way? Hidup penyembahan terkadang bukan useful, bukan melihat bagaimana praktikalnya, tapi hidup penyembahan terkadang hanya duduk di kaki Yesus dan memuliakan Yesus dengan mencurahkan hidup kita di atas kepala Yesus. Saudara, wanita berdosa ini memberikan kita gambaran, image of hidup penyembahan itu seperti apa. Yaitu to pour out our lives to glorify Jesus. To pour it out, right? To pour it out. Why? Again, because He has poured out His life for us first.
Filipi 2 ayat 7 berkata, Yesus mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini gambaran kasih karunia, saudara. This is the image of grace. Kalau saudara keluar hari ini nggak ingat apa-apa, that's okay. But hopefully this image is in your mind. This is the image of grace. Yaitu Yesus, anak Allah, mengosongkan dirinya, pour out his life, dan menjadi manusia untuk saudara dan saya. That's a picture of grace. And this is the picture of life of worship. Ini adalah gambaran hidup penyembahan. Hidup penyembahan adalah kita pour out our life to glorify Jesus. Gambaran kasih karunia adalah Tuhan, Yesus yang mempunyai segalanya, mengosongkan dirinya, pour out his life untuk saudara dan saya. And the picture of worship is kita pour out our life to glorify Jesus. Sir Alec Guinness, aktor British yang terkenal sebagai Obi-Wan Kenobi, ya, Star Wars, A New Hope, 1977, one of the best movie of all time. The best movie, of course, the sequel. I can't preach without saying Star Wars ya, in the last. Sir Alec Guinness yang main Obi-Wan Kenobi, saudara, dia bercerita di autobiografinya kisah bagaimana dia kembali ke Tuhan. Saya baca aja ya. Saya sedang berjalan di Kingsway. Di tengah sore ketika sebuah dorongan memaksa saya untuk mulai berlari. Dengan sukacita di hati saya dan dalam keadaan yang hampir seperti gairah seksual, saya berlari sampai saya mencapai gereja Katolik kecil di sana yang belum pernah saya masuki sebelumnya. Saya berlutut, menarik napas dan selama 10 menit tersesat dari dunia. Lost in the world. Ini adalah langkah awal Sir Alec Guinness kembali ke Kristenan. Di buku itu dibilang, dia menggambarkan sensasi ini atau fenomena ini adalah a nonsensical gesture of love. Kasih yang tidak masuk akal. A nonsensical gesture of love. Begitu saya baca, that explains it. That explains a lot. Hidup penyembahan kita bukanlah suatu transaksi, saudara. Bukan dihitung untung rugi, mana yang lebih baik, mana yang lebih. Tapi a life of worship is a nonsensical gesture of love. Kasih yang tidak masuk akal. Karena dengan kasih yang sama, Tuhan pula telah mengasihi kita. His love is nonsensical. His love enggak masuk akal, saudara. Yesus mengasihi kita. Sama seperti wanita ini, saudara. Wanita ini enggak dianggap orang, enggak dilihat orang, justru dimarahin sama murid-muridnya. Diremehkan, dimarahi. Tapi Yesus melihat wanita ini berbeda. Right? Yesus melihat wanita ini berbeda. Saudara dan saya sama seperti wanita ini. Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Yesus mengasihi wanita ini ketika dia masih berdosa. Nggak masuk akal. Doesn't make sense. Right? It's nonsensical. God's love is a nonsensical gesture of love. Therefore, kita mengasihi dia pun dengan kasih yang sama. It's nonsensical, it doesn't make sense. Ya, bukan kasih yang hitung-hitungan, untung rugi, bukan kasih yang transactional. I only love God when He loves me first. Well, He has. I only love God kalau aku diberkati. I only come to church kalau saya sudah dipromosi. No. Our love to God is nonsensical.
Because His love for us is nonsensical. Friends, seluruh hidup kita adalah penyembahan untuk Yesus. Our whole life. Kita hidup nggak lama di dunia ini. We want to honor Him. We want to glorify Him. The only way we can while on earth. Because when we get with Him, it's a different story. Our worship is different. Everything will be different. Seluruh hidup kita adalah penyembahan untuk Yesus. Karena hanya Yesuslah yang layak seluruh hidup kita. Not our career. If you give your life to your career doesn't love you back. If you give all your life to pursue happiness, to pursue comfort, they will not love you back. Kalau hidup kita hanya mencari uang, money doesn't love you back. Money only loves you conditionally. But Jesus loves you nonsensically. Wanita berdosa ini mengajarkan kita dua postur untuk hidup dalam penyembahan. Life of worship is never wasteful. And life of worship is not a transaction. But a life of worship is pouring out our life on Jesus' head to glorify Him. Hidup penyembahan kita adalah kita mencurahkan hidup kita di atas kepala Yesus untuk memuliakan Dia. I pray that we all live our lives in this posture of worship every single day. Karena semua berawal dari Yesus dan berakhir di Yesus. Mari kita berdoa. Saya beri saudara waktu beberapa saat just to reflect firman hari ini. Bayangkan gambaran postur wanita ini. Do I act like the sinner? Or do I act like the disciples? Do I see my life as worship? Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami bisa melihat the posture, postur kehidupan penyembahan. Ironically melalui seorang wanita yang berdosa. Tapi kami percaya Tuhan, ini pun postur yang sama yang Kau inginkan dari kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami pulang hari ini dengan gambaran, that image of grace, di mana Engkau mencurahkan segalanya untuk kami dengan mengirimkan anak-Mu yang tunggal. You are the prodigal God. Dan kami juga pulang dengan the image of worship, di mana kehidupan kami, seluruh kehidupan kami curahkan di atas kepala-Mu, Yesus. Kami berdoa Tuhan, untuk gereja eklesia,
Biarlah kami semua dan hamba-Mu juga mempunyai posture seperti ini setiap hari. That we live our life of worship. Hanya untuk-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.